melakukan praktek pemasangan IUD. Tapi sebelum kita melakukan praktek pemasangan IUD, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Salah satunya adalah ada syarat yang diperbolehkan pasien untuk melakukan pemasangan IUD. Salah satunya adalah bahwa pasien itu tidak mengalami infeksi, dia tidak ada pembengkakan pada daerah kelenjar Bartholin ataupun kelenjar Scans, dan tidak boleh ada juga penyakit penyerta seperti kafum Douglas, pemisahan pada kafum Douglas. Tapi sebelumnya pasien yang bersangkutan yang pada waktu mau dilakukan pemasangan IUD, dia harus melakukan konseling awal terlebih dahulu kepada tenaga kesehatan yang memastikan bahwa dari segi pemeriksaan panggul dan riwayat sebelumnya pasien tersebut boleh menggunakan pemasangan IUD. Ya, di sini sebelum kita melakukan pemasangan IUD, kita akan melihat dulu beberapa alat yang akan kita gunakan. Yang pertama adalah kita buka dulu di bak instrumen. Nah, di bak instrumen sini ada yang namanya spekulum yang akan kita gunakan. Lalu ada sonde uterus. Di sini ada gunting IUD. Lalu ini ada tampon tang. Dan ada tenakulum dan sepasang handscoon yang akan kita gunakan. Tuh. Lalu setelah itu ada satu set steril IUD, ada betadine, ada angkasa, bengkok, lampu sorot, celemek, dan ini ada pantom IUD yang akan kita gunakan. Serta meja ginekologi yang akan kita pakai untuk pasien merebahkan dirinya di situ. Dan juga harus menyediakan tempat sampah serta larutan klorin 0,5%. Oke, sekarang kita akan lanjut untuk proses pemasangan IUD. Nah, sebelum kita melakukan pemasangan IUD, pasien terlebih dahulu kita anjurkan ibu sebelum pemasangan IUD, silakan ibu untuk ke kamar kecil, buang air kecil, dan cuci alat genital lainnya, Bu ya. Setelah itu nanti ibu silakan berbaring di atas tempat tidur seperti itu. Lalu setelah itu kita posisikan pasien dengan posisi litotomi. Mohon kakinya ibu nih, ini bu. Ya, satunya bu. Ya, seperti ini ada posisi litotomi. Tadi setelah kita memposisikan pasien dengan posisi litotomi, sebelum kita melakukan pemasangan IUD, kita pastikan dulu ini adalah set IUD-nya ya. Set IUD di mana posisinya adalah dia masih steril, yang masih bungkusannya masih tertutup rapat. Lalu kita buka di tempat yang datar, kita buka kurang lebih 3/4 dari bungkusnya kita buka. Lalu kita pendorongnya sudah kita masukkan ya. Lalu silengannya ini kita masukkan ke tabung inserter dengan perlahan-lahan. Kita masukkan. Ini dengan supaya dia bisa masuk, kita jungkitkan sedikit. Ya, seperti itu. Setelah tabung IUD-nya ini kita masukkan, kita yang pertama adalah memasang celemek terlebih dahulu. Setelah itu kita cuci tangan. Kita cuci tangan, kita pasang handscoon. Oke, setelah kita pasang handscoon, kita masukkan spekulumnya secara perlahan-lahan dengan memperhatikan keadaan ibunya. Ibu permisi bu ya, nanti tarik nafas kalau misalnya ibu terasa sakit. Ya, lalu kita buka. Ya, setelah itu kita bersihkan alat genital bagian mulut rahimnya ya. Sebanyak kita desinfeksi sebanyak 2-3 kali.
untuk tampon tangnya tetap kita taruh di samping sebelah sini karena kita nanti akan memakai kembali, jadi jangan ditaruh di bengkok. Lalu setelah itu kita ambil tenakulum, kita jepit porsio atau mulut rahimnya itu bisa di jam 11 atau jam 1. Lalu setelah itu kita ambil sonde. Nah, ketika kita memasukkan sonde, kita perlu memperhatikan tadi dari arah arah uterusnya. Kalau misalnya dia ante, berarti dia posisinya seperti ini. Tapi kalau misalnya ada posisinya retro, berarti ada sonde yang bentuknya agak melengkung, itu beda lagi cara memasukkannya. Jadi kita masukkan perlahan-lahan dengan menggunakan teknik notat teknik, dimana dia tidak boleh menyentuh pada bagian back speculumnya ataupun bagian vaginanya. Tujuannya ini untuk mengetahui kedalaman dari uterus kita. Nah, normalnya kedalaman uterus itu 5-7 cm. Nanti yang kita lihat adalah bagian lendir yang menempel pada bagian sondenya. Nanti kita keluarkan perlahan-lahan. Nah, kita lihat di sini kita lihat berapa panjang dari uterus kita. Kita lihat dari lendir yang menempel pada bagian sonde. Nah, lalu kita dekatkan, kita ukur. Misalnya di sini kadang ada sonde yang ada ukurannya, tapi ini kebetulan sondenya ini ada ukurannya aja. Jadi kalau misalnya ukurannya 5 cm, jadi kita paskan di pada daya tabung. Sini ada angka 0 sampai angka 9, kita paskan sampai 5. Lalu kita tabung inserternya atau IUD-nya, isi leher biru itu kita paskan ke angka 5. Jadi kita posisikan dia di angka 0. Leher birunya ini kita dorong ke depan sampai angka 5. Nah, selanjutnya kita masukkan perlahan-lahan tabung inserter ke mulut rahim, ya, dengan cara teknik withdrawal, yang mana setelah kita masukkan sampai ke mulut rahim, sampai leher biru menyentuh pada bagian serviks, ya, kita pegang tenakulum dan pendorong dengan satu tangan. Nah, ini yang perlu kita perhatikan, bukan kita mendorong tabung inserter, tapi kita menarik sedikit supaya si lengan pada tabung IUD-nya itu terlepas. Jadi kita tarik perlahan-lahan. Setelah dia terlepas, nah setelah itu baru kita keluarkan pendorongnya, pendorong IUD-nya. Baru setelah itu kita dorong perlahan-lahan, ya, sampai tabung inserter menyentuh kembali pada mulut rahim. Nah, setelah si leher biru menyentuh pada mulut rahim, kita keluarkan pelan-pelan tabung inserternya sedikit. Lalu setelah itu kita ambil gunting IUD, kita gunting kurang lebih benang IUD 3-4 cm. Setelah itu, setelah kita gunting, baru kita keluarkan tabung inserternya. Baru kita lepaskan tenakulumnya. Kemudian kita jepit kembali bekas yang penjepitan tenakulum tadi selama kurang lebih 30 detik. Setelah 30 detik kita keluarkan. Nah, baru kita buka perlahan-lahan spekulumnya sambil memberitahu ibu tolong tarik nafas, Bu, ya. Nah, setelah selesai pemasangan IUD, diharapkan pasien tidak langsung beranjak dari tempat tidur, tapi dia diam sebentar, kurang lebih 10-15 menit. Lalu setelah itu baru kita lakukan konseling pasca pemasangan IUD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini lanjut sesi pelepasan untuk IUD, ya. Jadi sebelum kita melakukan pelepasan IUD, yang perlu kita perhatikan adalah pasien harus kita
periksa terlebih dahulu pada bagian bimanual eksternalnya atau bagian panggulnya, apakah dia mengalami pembengkakan atau tidak. Itu yang perlu kita pastikan. Kalau memang dia tidak mengalami pembengkakan, berarti dia boleh dilakukan pelepasan IUD. Dan yang kedua adalah yang perlu kita tanyakan adalah apakah pasien tersebut melepas alat kontrasepsi ini karena faktor apa? Apakah dia memang mau mungkin sudah lanjut usia sehingga dia mau melepaskan alat kontrasepsinya, ataukah dia mau mempunyai anak baru. Itu yang perlu kita pastikan terlebih dahulu sebelum kita melakukan pelepasan IUD. Nah, adapun alat-alat yang mau kita gunakan untuk pelepasan IUD itu ada, yang pertama ada sepasang sarung tangan ya, lalu ada spekulum, ada tampon tang, dan ada aligator atau penjepit buaya. Lalu di sini ada betadine, ada kasa berisi dengan kon serta bengkok, serta celemek dan lampu sorot juga seperti itu. Nah, setelah kita menjelaskan beberapa alat-alat yang digunakan, yang pertama kita pasang selang terlebih dahulu. Terus setelah itu kita cuci tangan. Handsfree kita pasang ya. Yang pertama kita pasang terlebih dahulu spekulumnya. Ibu nanti tarik nafas Bu ya, kalau misalnya sakit ya Ibu silakan tarik nafas, kita masukkan perlahan-lahan. Setelah kita pasang spekulumnya, kita usap dulu pada bagian mulut rahim konseptifnya sebanyak 2-3 kali. Setelah itu kita ambil aligatornya, kita jepit benang IUD-nya. Setelah dia terjepit, lalu kita bawa keluar dan kita lihatkan, Ibu ini IUD-nya Bu ya. Itu kita lepaskan perlahan-lahan. Kita memberitahu pasien bahwa pasien jangan dulu bangun dari tempat tidur, tunggu beberapa saat 10-15 menit setelah kondisinya memulihkan kondisinya terlebih dahulu. Setelah itu baru kita lakukan konseling pasca pelepasan IUD.